Technical View Pound-Sterling 19 Agustus 2021 jam 14:40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3757 dan low 1.3697. Running price 1.3697. Kalau Anda ingat apa yang sempat kami sampaikan minggu lalu dan juga termasuk di awal pekan ini di hari Senin, kami sempat mengingatkan kepada Anda terkait dengan hati-hati kenaikan kemungkinan terbatas. Lalu kemudian di weekly chart kita masih dihantui atau dibayangi oleh kondisi potential head and shoulder. Dan apa yang terjadi ternyata kita lihat di sini ya, apa yang sempat tercipta di hari yang lalu atau di pekan yang lalu, kurang lebih di hari Jumat, meski dia sempat rebound lalu kemudian ditutup dengan Dragonfly Doji atau mungkin Hanging Man, ternyata tidak ampuh untuk mendorong kelanjutan kenaikan di minggu ini. Ya, jadi ini yang terjadi sehingga akhirnya dia menyerah dan akhirnya turun lebih rendah dari area low minggu lalu yang tercatat di 1.3790. Sekarang berada di 1.3696 dan wow, di bawah 1.3700. Selamat untuk Anda yang konsisten untuk melakukan sell on rally. Kalau misalkan sekarang kita tinggal menentukan apakah dia akan tembus zona neckline apa tidak. Ingat, neckline kita berada di 1.3660. Itu artinya sekitar 35 poin lagi dari area low yang sampai saat ini masih tetap tercipta semakin rendah. Oke, kemudian kalau misalkan kita sampingkan dulu karena ini hari Kamis dan mungkin masih ada hari esok yang juga bisa saja ditutup dengan bearish ya. Kemudian kita lihat di daily chart, ternyata juga sudah tembus di bawah daily MA 200 1.3783. Dengan demikian potensi penurunan sangat layak terjadi, sangat layak untuk melanjutkan. Oke, target terdekat 1.3669 yang juga berarti inilah neckline atau zona neckline, entering the neckline zone untuk weekly chart ya. Kita akan lihat pelanjutannya esok hari karena data ekonomi untuk hari ini relatif sepi. Kita akan hanya melihat besok itu adalah retail sales dan menurut proyeksi, menurut ekspektasinya adalah data melemah. Artinya, itu kemungkinan membuat faktor tekanan jauh lebih dalam kembali. Dan bisa jadi weekly akan tembus atau segera tembus zona neckline. So, kembali dengan grafik H4-nya, karena kemarin kita sempat menantikan area 1.3900 tembus apa tidak, ternyata gagal. Kemudian kita kemarin juga menggunakan Fibonacci retracement, ternyata dapat untuk area penurunannya. Ya, dia cuma tertahan naiknya sampai 1.3780-an, kemudian dia turun. Nah, ini berarti dia sudah tembus 0%. Apa itu artinya? Artinya kita harus menggunakan projection atau Fibonacci projection. Oke, kita gunakan saja Fibonacci projection atau Fibonacci expansion. Anda tarik titik A dan B-nya hampir sama dengan Fibonacci retracement, lalu titik C-nya adalah gunakan di areal tertingginya. Oke, ini saya ganti warnanya supaya lebih melihat perbedaannya. Nah, ternyata dia sudah nempel di area 61.8% dari Fibonacci extension 1.3690. Lalu kemudian nanti kita akan melihat apakah target ke Fibonacci expansion 100% 1.3634 tercapai apa tidak. But anyway, hari ini suggestion kami adalah melakukan sell on rally atau sell on pullback 1.3740, 1.3755. Hari ini high-nya tepat di 1.3757. Tadi dia sempat bertahan cukup lama di teritori 1.3720, 1.3730. Sebetulnya itu oke. Begitu dia tembus, Anda harus punya patokan. Begitu break, berarti itu tandanya Anda harus memfollow atau melanjutkan penurunan. Kurang lebih TP pertama 1.3700 saya rasa sudah selesai. Tinggal menunggu TP kedua di 1.3640. Kita akan melihat sampai saat ini masih run di 1.3689 sebagai area terendah. Dan ini adalah teritori yang kemungkinan nantinya dia akan sedikit mantul, tapi ekspektasinya adalah kembali dia hanya rebound, mungkin masih akan berkisaran di 1.3678 atau 1.3700. Kita lihat ukurannya, karena ini weekly, maka akan sangat layak untuk mempertahankan posisi sell kalau neckline betul-betul tembus. Targetnya 1.3113. Wow, sangat dalam ya, sangat dalam sekali. Kita gunakan saja 50%-nya berada di teritori. Oke, ini adalah target 50% yang saya dapatkan di 1.3385. Harus memastikan bahwa neckline 1.3660 betul-betul tembus. Dan kalau sampai hari Jumat dia ditutup di bawah 1.3660, itu akan pertanda bagus untuk head and shoulder-nya. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.
Technical View Euro USD 19 Agustus 2021 jam 14.47 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1715 dan low 1.1665, running price 1.1679. Oke, selamat untuk Anda yang berhasil mempertahankan potensi dari zona sell, karena memang ini hampir mirip dengan pound sterling. Diawali dengan akhir pekan lalu yang sempat membatalkan outlook dari double top kita, lalu kemudian ditutup dengan bullish, lalu kemudian di hari Senin juga dia sempat memberikan peluang atau harapan untuk mulai kenaikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata gagal untuk kembali menembus zona neckline. Ya, ternyata dia tetap berada di bawah neckline, dan itu sebabnya minggu ini seharusnya dia confirm melanjutkan penurunan dari double top. Ya, ini adalah penampakannya. Top pertama, top kedua. Saya abaikan sisi kiri, jadi saya gunakan saja teritori ini sebagai double top, dan itu betul-betul sudah terkonfirmasi sejak minggu yang lalu sebetulnya. Walaupun ya, Anda bisa lihat sini minggu lalu ditutup dengan bullish dan sempat memberikan harapan untuk menggagalkan double top. Oke, untuk hari ini berarti dia sudah berada di bawah, dan otomatis ya, apa saja yang bisa memberikan faktor negatif? Yaitu pertama terkait dengan kasus COVID yang melonjak di Jerman, yang ternyata tercatat sebagai tertinggi sejak awal Juni. Tapi ini semua mungkin saja akan tertolong karena good news-nya, sekitar 58% dari populasi Jerman dinyatakan fully vaccinated. Tapi, lagi-lagi, semua akan terfokus dengan Jackson Hole Symposium, jadi lupakan saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa mendorong euro untuk mengalami kenaikan. Nah, terkait di grafik daily chart sendiri, dia setelah tembus 1.1703, persis dengan apa yang sempat kita tayangkan di hari Senin, bahwasanya kalau misalkan dia sulit untuk berkembang lebih jauh di atas 1.1750, maka kemungkinan dia akan tersungkur, dan ini adalah target utama berikutnya 1.1639. Saya rasa bukan mustahil akan tercapai, tinggal 30 poin lagi karena dia sudah mencapai 1.1665. Wow, ini sangat dalam. Kemudian candlestick yang kemarin ini spinning tops, tidak memberikan harapan apapun. Nah, kemudian kalau lihat dari grafik H4 ini hampir sama dengan apa yang terjadi dengan pound sterling. Pasca menembus zona 0% Fibonacci, maka kita harus menggunakan Fibonacci expansion. Oke, kita langsung gunakan saja di sini. Expansionnya saya tarik dari titik utama, titik A di sini, titik B di sini, ya, itu sesuaikan dengan Fibonacci retracement-nya. Titik C-nya tarik dari titik puncak yang sempat terjadi rebound. Oke, ini adalah Fibonacci expansion yang ternyata kalau kita lihat dari peluangnya, Fibonacci expansion 100% itu akan berada di teritori 1.1656 yang sampai saat ini ya sangat tipis ya, dia hanya mencentuh 1.1665. Terpantau di 79, begitu kita lihat target selanjutnya kalau itu tembus berarti 1.1599. Wow, berada di bawah teritori 1.1600, dan ini berarti sangat-sangat bagus sekali. Oke, lalu kemudian kalau misalkan Anda lihat tadi pagi saya sempat memberikan ekspektasinya seperti ini. Ya, ini karena kemungkinan kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Ya, akhirnya neckline-nya ditembus, dan itulah sebabnya Anda layak untuk melakukan sell. Sekarang, kalau misalkan tadi pagi kita sudah melakukan sell on rally 1.1710, 1.1725, yang mana teritori high-nya tetap di 1.1715, maka TP pertama 1.1675 sudah tercapai, tinggal tunggu TP kedua 1.1635. Sementara untuk stop loss-nya 1.1765 saya rasa cukup. Lalu kemudian kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, in case ternyata Anda tertinggal kesempatannya atau mungkin tidak mencapai teritori yang kita inginkan, ini yang dapat Anda lakukan. Jika dia terjadi pullback sampai 1.1690 atau let's say 1.1700, itu adalah neckline yang kita gambarkan di sini. Berarti ini adalah pullback, lalu kemudian Anda bisa sell di situ. Jadi sell on pullback di 1.1690 atau 1.1700 dengan TP 1.1675 tetap sebagai TP pertama, dan juga 1.1635 sebagai TP kedua. Ini mengisyaratkan tentang adanya tekanan yang masih akan berlanjut. Selalu nama stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.